turunan Kama Kudus, engkau turunan Kama Kudus, telah dijunjung tinggi dan bahkan mohon maaf sampai ada label tanah suci, terus bulan suci gitu, karena suka kepada kesucian gitu loh. Nah, ini telah dijunjung tinggi, telah menjadi pemimpin dari sepanjang zaman dari Adam sampai sekarang, dan lalu sekarang giliranlah jatuh kepada terah dewa ini. Terah dewa yang dimaksud adalah Kama Trima begitu. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sugeng pepanggihan malih kalih kula Mbah yo Mbah. Sami pinaringan berkas waras slamet nggih Mbah. Niki lah Mbah, dongeng-dongeng metafisik mawon Mbah. Niki terkait kalih jangkane jaman. Sing jenenge jaman niku mbok onten pok lan buntute. Onten awal lan akhire niku lah Mbah. Lah jere menurut wong sing pada dongeng seniki niku dhewek niku pun urip teng jaman akhir, tapi sanes akhir jaman. Lah dongengan jaman awal mbiyen kan menungsa niku kan meyakini bahwa menungsa mula-mulane niku kan Nabi Adam. Ya niku lho Mbah. Lah seniki dhewek pun urip teng jaman akhir. Nek menurut agama Islam niku jereng mangke niku arep mudhun sing jenenge Imam Al-Mahdi nggih ndandani jagat niki. Lah nek dongengane wong Jawa jere ku angger ke jagat wis ruwet renteng ora karu-karuan mengko bakale arep metu arep mijil sing jenenge Ratu Adil. Jere mangke Ratu Adil niku mangke dadi kiblating jagat Pancreng Bawana akan membangun peradaban dunia yang baru kaya niku lho Mbah. Lah kula takon niki Mbah, menurut pandangan metafisik jenengan bahwa sing disebut Ratu Adil apa niku Imam Mahdi niku kira-kira niku mangke tetep teng Timur Tengah napa mandhap teng Nusantara mriki Mbah, tanah Jawa Mbah. Lah niku menurut pandangan metafisik jenengan Mbah sing pun lakoni spiritual niku kepripun niku Mbah? Cobi niku Mbah didongengaken sebab niki anu dongeng sing langka kaya niku lho Mbah. Dongeng sing menungsa urung pada weruh kaya niku lho. Ben niki menungsa pada mudeng cobi niku Mbah dipun wedharaken ben sami gamblang. Matur nuwun. Salam mulia Mbah. Tapi uluk salam mulia atur bagya wis muga nusantara. Wong wilahing jati nuhuni ya jata-jati leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya mohon maaf yang semaaf-maafnya terhadap alam raya ini dengan segala kerendahan hati, dengan niat yang setulus-tulusnya, tidak ada sedikit pun niat fanatisme atau niat fanatik sempit atau saya itu niat memusuhi salah satu umat atau makhluk di bumi ini dan di seluruh alam raya ini. Saya akan menceritakan ya kembali lagi atas dasar hasil spiritual saya yang kemungkinan ada kesamaan, ya monggo, tidak juga tidak apa-apa. Namun saya akan bercerita bahwasanya ini dari ngepet pok lan buntute, yang dalam artian bukan berarti saya menyamakan bahasa ya awalun ya akhirun, cara Pak Kiai kalau ngendika gitu, artinya dari awal sampai dengan akhir. Awal itu kan yang sudah umum diketahui kan, manusia pertama turun ke bumi kan Adam gitu, dimana itu kan nggak tepat juga kan. Lalu bahasa yang pertama itu bahasa apa, itu sebenarnya juga perlu diberi
catatan juga artinya. Bahasa yang pertama, di mana manusia awal mulanya bisa berkata-kata, bisa imbal wacono, tanya jawab jaranone imbal wacono. Lah terus ujung dari ini, mengapa saya katakan awal itu ya kita bercerita awal manusia adalah Kanjeng Nabi Adam. Akhir itu yang saya maksud adalah cerita kepemimpinan zaman akhir yang banyak didambakan atau banyak diceritakan oleh banyak orang. Ini ujungnya akan kemana begitu loh. Artinya kalau pemimpin zaman akhir keterkaitannya otomatis dengan wahyu. Wahyu ini bukan berarti saya menyamakan wahyu tertentu, itu enggak. Yang jelas wahyu pemimpin zaman akhir begitu loh. Wahyu pemimpin zaman akhir lah ini tidak lepas dari rapat agung tingkatan Suryo Condro Kartiko, makhluk yang saya maksud itu makhluk di Suryo Condro Kartiko miwah bawono, itu tentunya melakukan perapatan agung. Rapat agung walau jadi anggota, kan ada itu kalau di DPR apa ya, rapat anggota, rapat apa itu, ya pokoknya seperti itu, yang mana di situ adalah terkait dengan perjanjian lama, dan mungkin baru saya yang mengatakan ada perbedaan kama ya, mungkin gitu dalam literasi itu pun ini nggak ada gitu loh, mungkin artinya saya hasil spiritual saya jadi ada pilahan itu apa itu, pilahan antara kama terima dan kama kudus ya. Saya metik dari Nabi Adam, dan lalu anak berpasang-pasangan, sing gagah, terus lahir juga yang tidak gagah gitu loh. Sing ayu, terus lahir juga yang tidak ayu lah. Maunya Kanjeng Nabi Adam, sing gagah, jodong-jodong kodrating alam, sing gagah dijodokna karo sing ora pati ayu atau sing ora ayu. Namun, Siti Hawa menghendaki dijodohkan sing gagah karo sing ayu, sing ala, sing ora gagah karo sing ora ayu begitu loh. Lah ini sehingga terjadi semacam apa silang pendapat, dan lalu jawabannya begini saja gitu loh. Kanjeng Nabi Adam mengatakan kepada Kanjeng Siti Hawa, untuk jawabannya kita sama-sama mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, semestinya seperti apa. Kalau nanti petunjuknya itu yang jadi anak ya, cara anunya itu kan kaitannya dengan Cupu Manik Astagina Mas. Cupu Manik Astagina cara kasarnya itu kamamu masukkan ke cupu ini, kamaku masukkan ke cupu ini, mana yang jadi anak begitu loh. Nah setelah itu jadilah Kanjeng Nabi Sis. Ini dalam Paromo Yuga menurut Jawa, ini karya Ronggo Warsito gitu aja lah. Lalu setelah itu mohon maaf semaaf-maafnya terlahirlah Nabi Sis ini punya istri namanya Dewi Mulat ya. Dalam catatan tertentu ada yang mengatakan Dewi Mulat dan Dewi Drajah gitu. Namun dalam Paromo Yuga dikatakan hanya Dewi Mulat lah. Kita karena kita Jawa panutane dengan itu ya, Dewi Mulat punya anak dua dengan Nabi Sis, yaitu Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas ya. Sayyid Anwas ketika besar dibimbing sama Kanjeng Nabi Adam, berpihak kepada ketauhidan yang manusia harus bersuci diri agar bisa kembali ke asalnya yaitu surga, begitu loh. Lah, lalu Sayyid Anwar ya, Sayyid Anwar ini bedang tanpa ratu, caranya bondan tanpa ratu, artinya dengan cerita bahwasanya hidup itu akan menghadapi kematian dan nanti dimasukkan ke dalam neraka, ini ketakutan gitulah secara singkatnya. Ketakutan, lalu ingin hidup selamanya, hidup abadi. Dan lalu Sayyid Anwar ini ada yang mengatakan dibina oleh malaikat Ngijajil. Ini kan asalnya malaikat nih, Ngijajil ya. Lalu dikutuk menjadi iblis, intinya seperti itu loh. Lalu dituntut sukanya gemar bertapa, dan di situ ditimbali itu diundang oleh Kanjeng Nabi Adam kedua-duanya begitu loh. Nah ini mungkin baru saya yang cerita ya, artinya saya mohon maaf semaaf-maafnya kepada yang kurang sependapat ya, saya mohon maaf. Ini adalah pandangan saya gitu aja lah. Ditimbali, hei Sayyid Anwas, engkau akan taat kepadaku apa enggak gitu loh, cara bahasa sekarang saja lah. Iya, saya akan taat, saya akan mentaati dan mengikuti. Taat kan mengikuti ya. Lalu Sayyid Anwar, kamu akan taat nggak dengan kakek?
Cara kasarnya begitu. Nuwun sewu kakek, saya akan cenderung, pokoknya saya takut mati. Sehingga saya ingin hidup abadi gitu loh. Makanya kan ada apa kehidupan abadi gitu lah cara anunya. Saya ingin, pokoknya saya takut nggak mau masuk ke neraka lah ini taruhlah. Saya ingin hidup abadi, hidup selamanya di bumi ini. Nah, lalu setelah itu turunlah katanya dituntun oleh malaikat Ngijajil menemui sampai dengan ketemu dengan Raja Jin. Raja Jin ini kurang lebihnya ada yang mengatakan gitu di Malawadewa kalau sekarang itu. Jadi Prabu Nur Hadi itulah, Nur Adi ya ada yang mengatakan Nur Hadi begitu loh. Jadi cahaya yang edi apa dan sebagainya. Lah itu taruhlah ketika Sayyid Anwar, ketemu dengan Raja Jin, Kanjeng Nabi Adam ini mendengar lagi begitu loh. Lalu ditimbalilah lagi. Ditimbali ya diundang antara Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Dan lalu setelah itu disabdalah, kamu akan mengikuti jejak saya apa enggak Anwar gitu. Kalau Sayyid Anwas kan sudah jelas mengikuti. Lalu saya terima. Saya akan terima ngelakoni yang demikian. Makalah sabdanya Kanjeng Nabi Adam dan seluruh alam ini menyatakan, oh memang pulungnya Sayyid Anwar ini adalah kamatrima. Kelak itu akan menurunkan terah yang ujung-ujungnya itu sampai ke terah kadewatan gitu. Sang Hyang Nur Cahya sampai dengan Sang Hyang Nurasa, sampai dengan Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, sampai dengan Sang Hyang Ismoyo Antogo itu loh. Lah ini Sayyid Anwas menurunkan terah tumetrah Nabi. Jadi ini topiknya adalah terah dewa dan terah Nabi ya. Lalu kaitannya dengan ini itu kan terah kudus, Kama Kudus ya. Kama Kudus ini telah menerima hal yang suci-suci yang kaitannya dengan wahyu, mohon maaf ya. Makanya kalau di sana itu kitab suci. Namun turunan Sayyid Anwar nggak ada panutan kitab suci itu nggak ada. Lah, ini perlu diketahui sebenarnya, namun ini pandangan saya ya, pandangan saya. Artinya yang namanya Sayyid Anwar itu tidak punya panutan kitab suci. Mengapa? Bukanlah Kama Kudus. Kalau Kama Kudus gitu akan artinya suci, ya, mensucikan agar masuk ke surga. Lah ini Sayyid Anwar panutannya adalah kamatrima wis nrimo ing pandum sumende marang takdir, artinya arep mlebu surga yang ono, arep mlebu neraka yang ono, yang penting saya melakoni, saya takut dengan sanksinya Tuhan Yang Maha Esa yang konon ceritanya masuk ke neraka apinya itu menyala-nyala sehingga hidup abadi. Ini timbulnya kamatrima dan Kama Kudus. Dan lalu merana kepada mengapa kok ada cerita kalau di sana itu Imam Mahdi. Ya, kalau di sini adalah Ratu Adil. Sebagiannya lagi ada yang menceritakan yang akan menenteramkan bumi adalah Isa yang akan turun kembali, kan ada begitu loh. Dan lalu panutannya akan kesucian apa akan nerimo ing pandum sumede marang traktir. Lah ini yang saya mengatakan bahwasanya debat terah dewa dan debat terah, kalau saya mengatakan Nabi berlebihan enggak itu? Nabi secara umum kan tidak terikat dengan suatu pandangan agama. Ya, ini debat terah dewa dan debat terah Nabi akan munculnya wahyu kepemimpinan akhir zaman yang disebut wahyu Ratu Adil boleh atau wahyu Imam Mahdi juga boleh. Ini terjadi perdebatan lah. Lalu siapa yang mewakili setelah keturunan dari Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas di sana gitu ya, yang masih berupa ya taruhlah tapi tabeluk salam mulia, mohon maaf semaaf-maafnya saya medar taruhlah wewadining jagat ngilmu wewadining bumi kang sinengker dening yang jagat pratingkah. Ini keyakinan saya loh ya. Nggak usah itu, mohon maaf semaaf-maafnya, bukan berarti saya itu akan niat memusuhi, bukan berarti saya niat berdebat, itu sama sekali tidak. Namun terjadilah perwakilan daripada terah Sayyid Anwar itu niscaya Sang Hyang Wenang. Nah, terus secara perwakilan dari terah Nabi itu siapa, atau terah Sayyid gitu aja lah. Kalau saya Nabi mungkin nanti ada sebagai tersinggungan, tapi enggak demikian yang saya maksud. Lah, terah Nabi niscaya diwakili oleh arwah ya, kalau di sana kan arwah, kalau di sini kan roh gitulah di bumi, kalau paham saya gitu loh. Artinya ini diwakili oleh
Kanjeng Nabi Sulaiman. Lalu yang Trah Sayyid Anwar diwakili oleh Sang Hyang Wenang. Lalu perdebatannya seperti apa gitu loh. Kurang lebihnya nuwun sewu cara kalau bahasa Jawa cara nuwun sewu Sulaiman, engkau dan turunanmu para nabi telah dijunjung tinggi oleh seluruh umat-umat di bumi. Dan lalu turunan Kamakudus, engkau turunan Kamakudus telah dijunjung tinggi dan bahkan mohon maaf sampai ada label tanah suci, terus bulan suci gitu, karena suka kepada kesucian gitu loh. Ini telah dijunjung tinggi, telah menjadi pemimpin dari sepanjang zaman dari Adam sampai sekarang, dan lalu sekarang giliranlah jatuh kepada Trah Dewa ini. Trah Dewa yang dimaksud adalah Kamatrima begitu loh. Lah, ini taruhlah terjadi perdebatan yang sengit ya kurang lebihnya demikian, dan lalu etika caranya, etika unggulnya, bukan kalau saya mengatakan etika sombong keliru ya. Etika unggulnya ada yang mengaku nun sewu juru selamat, ada yang mengaku juga utusan gitu loh. Lah ini merupakan hal yang sudah dilebihkan, sedangkan sini belum pernah ada label apapun. Artinya ini urusan akhir zaman adalah bagian dari Kamatrima. Nggak usah dipercaya, ini merupakan hasil taruhlah lelaku saya gitu aja saya bercerita. Nah, ini sudah sepanjang zaman ini menempat kepemimpinan bumi ada di Kamakudus. Lalu Kamatrima kapan akan menerima begitu loh. Sedangkan sementara Kamatrima ini kan sudah dikata-katain yang jalur sesat, yang aliran ijajil ya, aliran iblis, ini selalu nerima lah. Kapan akan mendapat giliran? Ya Tuhan, kan seperti itu. Lah ini kan Tuhan bersifat seimbang. Dan lalu keputusan terakhir adalah tergantung kepada rame jagat ini atau relnya dunia ini atas rapat daripada makhluk yang di bintang, makhluk yang di rembulan, ya bulan itu, makhluk yang di bumi, makhluk yang di langit, ibaratnya seluruh alam ini nanti akan menentukan siapa. Artinya taruhlah hasil voting, taruhlah seperti itulah. Ini nggak perlu dipercaya. Namun saya mengatakan bahwasanya perdebatan ini niscaya sudah terjadi dan akan diakhiri dan tinggal turunnya wahyu kepemimpinan zaman akhir, ya bukan akhir zaman. Antara zaman akhir dan akhir zaman ini telah berbeda artinya gitu. Artinya zaman akhir itu ya zaman berakhir. Tapi kalau akhir zaman ini kiamat gitu. Semestinya kita harus bisa membedakan begitu. Lah ini perdebatan yang sengit, yang cukup sengit antara Kamakudus dan Kamatrima. Tinggal nanti di mana akan jatuhnya, akan diterima oleh Trah Kamakudus, ya Trah Kamakudus, atau oleh Trah Kamatrima. Ya sekarang kita tinggal bagaimana. Lah kembali lagi, selain rame jagat atau relnya jagat, rapatnya seluruh makhluk dunia ini, lalu kembali kepada si pelaku. Pelaku artinya adalah Trah keturunan zaman sekarang yang ada di belahan sana dan ada di belahan sini, yang artinya keturunan sekarang yang dari Trah Dewa dan dari Trah Nabi lah gitu loh. Artinya ini mesti kita sebagai pelakunya. Lah manakala sudah ada proyek tapi tidak ada pelaku, otomatis ya tidak akan berjalan. Artinya proyek ini adalah proyek dari dulu kala ya, yang didambakan oleh para leluhur kita, dan lalu pelakunya kita kesiapannya jauh mana begitu loh. Lah ini yang saya tahu, yang saya ngerti dari hasil lelaku saya, intinya antara Imam Mahdi pertanyaannya tadi dan Ratu Adil ini kemungkinan bisa juga jatuh di Imam Mahdi, kemungkinan juga jatuh pada posisi Trah Dewa maksudnya, atau Trah Nabi, tergantung kepada pelakunya. Dan hasil rapat rame jagat ini atau relnya jagat ini, makhluk seluruh dunia ini akan lebih sepakat dan mupakat kemana, caranya itu voting. Namun saya mengatakan bahwasanya perdebatan ini otomatis semua kan ingin ngeluhurke. Ya yang terakhir taruhlah perlu saya sampaikan pula bahwasanya kalau Kamakudus itu mengejarnya tujuannya adalah surga, namun kalau Kamatrima mengejarnya adalah kasampurnaning dumadi. Bener ya syukur,
diarani bener ya syukur, diarani ora ya syukur, salah ya syukur. Yang jelas makanya kalau ciri orang Jawa kan, wah untung sudah jatuh, untung kamu tidak patah kakinya, saat ini serba syukur gitu loh. Lah ini sebuah ciri, bukan berarti saya mengatakan bahwasanya sentral kamatrima itu berada di Jawa, itu enggak. Namun ini sebuah ciri bahwasanya kamatrima dan kama kudus, oh ya pokoknya kalau ingin dekat dengan Tuhan harus bersuci diri. Saya dekat ya syukur, tidak ya syukur. Yang penting prinsip kamatrima perbedaannya adalah ngelakoni dharmaning wajib atau peribadatan. Nah ini saya mungkin keladuk ing pangucap atau melangkah sedikit lebih mengurai kepada hal yang antara suci dan antara kamatrima, kama suci dan kama yang nerima begitu. Yang jelas kalau kama kudus dari gelaring jagat sampai sekarang itu kan masih ditinggikan, dimuliakan, yang arahnya menuju ke surga. Lalu kamatrima arahnya kasampurnaning dumadi. Kasampurnaning dumadi itu ya kasampurnaning dumadi ya perlu topik tersendiri itu kalau saya mau wedar ke sana. Yang jelas hasil rapat ini kemungkinan sesuai dengan perjanjian, kalau saya mengatakan perjanjian lama ya, itu nanti merana ke hal itu. Perjanjian yang telah dilakoni mestinya jatuh ke kama terima. Sekali lagi, perjanjian yang telah terlakoni, telah terjadi, mestinya jatuh ke kama terima. Namun tergantung pula terhadap pelaku dari terah dewa ini. Ya, terah dewa ini otomatis ya yang nerimo yang pandung sumende marang takdir, yang bersandar kepada kekuasaan Tuhan murni, dan tetap bibit kawitnya Sayyid Anwar ini kan suka bertapa brata gitu loh. Tentunya melalui tebusan tapa brata yang tertentu. Tebusan tapa brata yang tertentu tentunya ada yang sedang melaju ke sana, yang caranunya hajat ini tentunya ada yang melaju, salah satu putra-putri dari kamatrima. Oke, Mbah. Lalu begini, tadi di awal panjenengan juga mengurai di antara asal-usulnya kan mendapat bimbingan dari Ngijajil begitu. Apakah ya seperti itu? Bahkan dalam sebuah kisah, Sayyid Anwar itu kan dikategorikan orang yang istilahnya merusak agama begitu, Mbah. Saya mengatakan begini, Mas. Artinya dikatakan merusak agama, bahkan syirik musyrik menyembah setan karena kamatrima, ya tidak apa-apa begitulah. Namun merujuk kepada perjanjian yang tempo dulu, monggo silakan yang kamu suci, kamu akan diderajatkan, tapi pada akhir zaman ini niscaya saya akan memohon untuk bisa terbukti bahwasanya tatanan adil akan muncul dari terah dewa ini gitu loh. Lah ini yang pokok dimengerti, artinya pokok dimengerti antara terah nabi gitu aja dengan terah dewa ini. Artinya ini saya meyakini ini sudah zaman akhir ya. Tinggal munculnya wahyu kepemimpinan zaman akhir yang bisa gelar menjadi pusat dan puncak peradaban dunia. Tinggal caranya nunggu babaring lelakon, wahyu kepemimpinan zaman akhir ini akan jatuh kepada kamatrima atau terah kamatrima atau terah kama kudus. Artinya mohon maaf semaaf-maafnya, mungkin alur cerita kamatrima dan kama kudus baru saya yang medarke, karena ini perlu saya wedarke untuk bisa membedakan mana yang lebih sungguh-sungguh, bukan benar, lebih sungguh-sungguh, lebih tepat dalam nuhoni hajate leluhur, nuhoni perintah Tuhan Yang Maha Esa yang bahwasanya hidup untuk beribadat semata. Intinya ini adalah sudah mungkin ini perdebatan ini adalah akan berakhir, perdebatan tinggal turun dan nitisnya wahyu kepemimpinan zaman yang telah melalui proses perdebatan antara terah dewa atau kamatrima dan terah kama kudus atau terah nabi begitu. Kalau saya mengatakan terah nabi, saya rasa nggak berlebihan lah, itu nabi kan banyak gitu. Jadi intinya kita tinggal nunggu babareng lakon, kita berhati-hati, niscaya yang didambakan, yang namanya didambakan oleh manusia ini kan perubahan ya. Perubahan pada zaman akhir ini akan segera terwujud, wujudlah tatanan zaman adil. Saya rasa demikian, terima kasih.